Iya. Baik, terima kasih kepada seluruh yang telah hadir pada saat ini. Di sini kami dari kelompok 3 akan membahas atau mempresentasikan hasil kelompok kami, yang dimana kami akan membahas materi dari bab 9, yang dimana materi yang kami bahas tentang Business Model Canvas atau BNC, yang dimana kami dari kelompok 3 beranggota 10 orang. Yang pertama ada Mei Christian Mangea, saya sendiri, ada Yudi Safrizal, Arnold Alexandro Silaban, Kevin Tohat, Riando Sagala, Malika Salsabila, Agung Saputra, S. Aritonang, Anjeli Wardah Sintanggang, Abel Ferry Surbakti, Taufikul Hafiz bin Rahmat, dan Rahmat Al-Mubasik Siregar. Nah, di bagian pendahuluan saya akan menjelaskan bagaimana sih model bisnis kanvas itu atau BNC. Nah, eh, Business Model Canvas atau BNC merupakan salah satu alat yang sangat berharga bagi para perusahaan untuk menyederhanakan dan memvisualisasikan sebuah model bisnis yang mereka buat. Yang dimana model bisnis yang seringkali kompleks dapat dipecah menjadi beberapa kunci yang mudah dipahami dan dianalisis melalui BMC atau model Business Model Canvas atau BNC. Para perusahaan dapat dengan cepat membuat gambaran tentang bagaimana sih model bisnis yang mereka buat tersebut sehingga mereka bisa merancang ke depannya mulai dari jangka panjang maupun jangka pendek dan di mana proses bisnis yang sangat kompleks akan memudahkan para perusahaan dalam merancang sebuah usaha ke depan. Kemudian dari bisnis model kanvas ini atau BMC ini mempunyai keunggulan yaitu mempunyai kemampuan untuk mengkomunikasikan ide bisnis kepada orang lain dengan lebih mudah dan mudah dicerna oleh konsumen atau mitra lainnya. Dengan memvisualisasikan yang sederhana dan dengan jelas, BNC atau Business Model Canvas ini dapat digunakan untuk mempresentasikan rencana bisnis kepada investor, mitra bisnis, ataupun tim internal. Yang dimana bisnis model kanvas ini akan sangat penting dan menarik minat para konsumen atau mitra-mitra yang berhubungan dan memiliki dukungan dari berbagai pihak yang terlibat dalam pengembangan bisnis bisnis model kanvas ini. Terima kasih. Begitu pendahuluan yang saya jelaskan. Kemudian akan dijelaskan oleh kawan kami eh, oleh kawan kami Abel. Kepada kawan kami persilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang definisi model bisnis. Istilah model bisnis ini muncul pertama kali pada karya tulis ilmiah Bellman yang ditulis oleh Clark ed. pada tahun 1957. Akan tetapi, hal ini mulai populer ketika muncul situs dari artikel ini pada tahun 1990-an yang diterapkan oleh George Abnett dan Massa. Secara umum, model bisnis adalah gambaran hubungan antara keunggulan dan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mengakuisisi dan menciptakan nilai yang membuat perusahaan mampu menghasilkan laba atau PPM manajemen. Sementara itu, Osterwald tahun 2012 dalam bukunya menjelaskan bahwa model bisnis ibarat cetak biru yang merupakan sebuah strategi yang diterapkan melalui struktur organisasi, proses, dan sistem. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada kawan kami Abel yang telah menjelaskan bagaimana sih definisi model bisnis yang akan kami buat. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan kami Agung. Kepada kawan kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Mei selaku moderator. Selanjutnya yaitu penerapan model bisnis berdasarkan PPM Manajemen tahun 2012. Yang pertama yaitu mempermudah perencanaan dan pengambilan keputusan. Model bisnis membantu para perencana dan pengambil keputusan memahami hubungan logis antar berbagai komponen bisnis
Hal ini memungkinkan perusahaan untuk menghasilkan nilai bagi pelanggan dan perusahaan secara keseluruhan. Kedua, yaitu menguji konsisten hubungan antar komponen. Model bisnis dapat mengidentifikasi apakah elemen-elemen seperti target pasar, produk, harga, dan pelayanan konsisten. Contohnya, restoran kelas premium harus memiliki masakan berkualitas tinggi, pramusaji terlatih, menu eksklusif, dan dekorasi mewah. Yang ketiga yaitu menguji pasar dan asumsi bisnis. Model bisnis membantu menguji asumsi yang berdasarkan bisnis. Contohnya di industri fotografi, asumsi bahwa konsumen selalu mencetak foto berubah dengan hadirnya smartphone dan media sosial yang menggantikan kebutuhan mencetak foto. Yang keempat yaitu menunjukkan perubahan dan konsekuensinya. Model bisnis memudahkan perusahaan merespon perubahan pasar dengan cepat. Perubahan proposisi nilai seperti penambahan layanan atau mengubah produk akan mempengaruhi komponen lain dalam model bisnis, sehingga perusahaan dapat tetap relevan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada kawan kami Agung Saputra telah menjelaskan materi yang dipaparkannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan kami Anjeli tentang bagaimana definisi bisnis model kanvas. Pada kawan kami Anjeli, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Bisnis model kanvas adalah suatu strategi manajemen yang digunakan untuk merancang perencanaan bisnis perusahaan berdasarkan posisi nilai perusahaan, produk, infrastruktur, pelanggan, dan keuangan bisnis. Model kanvas menjadi salah satu strategi manajemen yang populer di kalangan bisnis dan sering dipelajari di universitas. Kepopuleran tersebut dikarenakan tampilan bisnis model kanvas yang sederhana dan mudah dipahami. Bisnis model kanvas terdiri dari 9 blok elemen yang dapat diisi sesuai masing-masing poin penting dalam suatu perencanaan bisnis perusahaan. Bisnis model kanvas itu meliputi key partners, key activities, value propositions, customer relationship, terus customer segments, key research, channels, cost structure, dan revenue stream. Baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada kawan kami Anjeli telah menjelaskan definisi dari bisnis model kanvas. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan kami Malika. Kepada kawan kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya ada manfaat bisnis model kanvas atau BMC berdasarkan Haryanto Agni tahun 2021. Yang pertama itu mempersingkat waktu penulisan perencanaan. BMC memungkinkan pelaku usaha untuk merancang rencana bisnis secara efisien dan mengisi poin-poin pada blok-blok yang telah disediakan. Lalu tidak perlu menulis perencanaan panjang lebar seperti metode konvensional. Yang kedua adalah meningkatkan fokus perusahaan. BMC juga membantu perusahaan memprioritaskan elemen-elemen penting yang berdampak besar terhadap pertumbuhan bisnis, dan juga mempermudah pemahaman serta memberikan gambaran menyeluruh tentang kekuatan serta kelemahan bisnis. Manfaat ketiga yaitu lebih terstruktur. BMC mempercepat proses diskusi dalam pertemuan bisnis karena perencanaannya sudah terarah dan terorganisir. Lalu mencegah pembahasan yang melenceng dari topik utama. Dan yang terakhir itu mengurangi risiko. Sebagai blueprint perencanaan bisnis, BMC membantu memastikan eksekusi bisnis dilakukan sesuai dengan poin-poin yang telah dirancang, dan juga mengurangi kemungkinan kesalahan dalam pelaksanaan rencana bisnis. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada kawan kami Malika. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan kami Taufikul tentang bagian-bagian elemen bisnis model kanvas. Kepada kawan kami Taufikul, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan membahas elemen bisnis model kanvas. Yang pertama itu ada proposisi nilai atau value proposition. Fokus pada pemecahan masalah dan pemenuhan kebutuhan pelanggan, yaitu juga menjelaskan manfaat dan fitur produk atau jasa yang ditawarkan kepada pelanggan. Lalu ada newness, memberikan sesuatu yang baru. Ada performance, peningkatan kinerja atau produk dan jasa. Customization, kebutuhan khusus pelanggan. Getting the job done atau penyelesaian pekerjaan pelanggan.
Lalu ada desain, keunggulan desain, brand atau status, nilai dari merek tertentu, price atau harga, yaitu harganya itu harus lebih kompetitif. Lalu ada cost reduction, mengurangi biaya untuk pelanggan. Ada risk reduction, mengurangi resiko bagi pelanggan. Ada accessibility, kemudahan akses bagi pelanggan. Dan terakhir ada convenience, yaitu kenyamanan pada pelanggan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada kawan kami Taufikul telah menjelaskan dari elemen business model Canvas. Yang selanjutnya akan dipaparkan atau dijelaskan oleh kawan kami Rahmat. Pada Rahmat kami persilakan. Terima kasih kepada moderator. Sini saya akan menjelaskan tentang elemen bisnis model Canvas. Pertama itu segmen pasar atau customer segment, di mana ini mengidentifikasi kelompok pelanggan spesifik yang dilayani perusahaan. Adapun jenis segmen pasarnya yaitu mass market, di mana ini melayani pelanggan secara umum tanpa segmen spesifik. Kemudian ada niche market, yaitu fokus pada kebutuhan khusus kelompok kecil. Kemudian ada segmen membagi pelanggan menjadi beberapa segmen berdasarkan kebutuhan. Kemudian diversified melayani dua segmen pelanggan dengan kebutuhan berbeda. Selanjutnya ada multi-site platform, di mana ini melayani beberapa segmen pelanggan yang saling bergantung. Selanjutnya segmentasi dilakukan berdasarkan geografi, demografi, psikografi, dan perilaku. Saluran atau channel. Cara perusahaan berkomunikasi dengan pelanggan dan memberikan promosi nilai. Saluran dapat berupa fisik atau toko, atau digital, atau juga internet. Tujuan utamanya itu memastikan produk atau jasa sampai ke pelanggan dengan pengalaman yang baik. Next. Selanjutnya ada hubungan consumer atau customer relationship, di mana ini menggambarkan bagaimana perusahaan berinteraksi dengan pelanggan. Jenis hubungannya itu, yang pertama itu ada personal assistant, interaksi langsung antara pelanggan dan staf perusahaan. Self-service, yaitu pelanggan memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan langsung. Kemudian ada automated service, yaitu pelayanan otomatis berdasarkan karakteristik pelanggan. Selanjutnya ada komunitas, membentuk komunitas untuk mempererat hubungan pelanggan. Selanjutnya ada co-creation yang melibatkan pelanggan dalam pengembangan produk atau jasa melalui forum diskusi. Adapun hal yang selanjutnya itu arus pendapatan atau revenue stream. Definisinya itu elemen yang menggambarkan arus kas dari berbagai segmen pelanggan. Pendapatan bisa berupa transaksi sekali bayar atau berulang untuk memberikan nilai tambah atau dukungan purna jual. Sumber pendapatan yaitu penjualan aset, biaya pemakaian, biaya langganan, sewa dan lisensi, dan jasa perantara. Selanjutnya ada biaya komisi dan iklan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada kawan kami Rahmat telah menjelaskan beberapa bagian dari elemen business model Canvas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan kami Arnold. Kepada kawan kami persilakan. Baik, terima kasih, Mei. Saya akan menjelaskan mengenai elemen bisnis model Canvas yang selanjutnya. Yang pertama ada sumber daya utama atau key resource. Definisi dari sumber daya ini adalah sumber daya yang memungkinkan perusahaan menawarkan nilai unggul, menjangkau pasar, dan mendapatkan pendapatan. Kemudian jenis sumber dayanya, menurut Baumasep tahun 2017 ini, yang pertama ada secara fisik, yaitu fasilitas, bangunan, kendaraan, mesin, dan lain-lain. Kemudian ada juga finansialnya, yaitu modal sendiri atau pinjaman pihak ketiga. Kemudian ada intelektual, yaitu ada merek, hak paten, dan data pelanggan. Kemudian ada manusia, yaitu tenaga kerja atau mitra bisnis. Kemudian ada aktivitas utama atau key activities, operasi inti yang diperlukan untuk menciptakan nilai unggul dan mempertahankan hubungan dengan pelanggan. Jenis aktivitas utamanya yaitu ada yang pertama produksi, yaitu perancangan, pembuatan, dan distribusi produk dalam jumlah besar atau berkualitas tinggi. Yang kedua ada jasa, menyediakan layanan berkualitas yang memenuhi kebutuhan pelanggan. Kemudian yang ketiga ada platform atau jaringan, yaitu mengembangkan dan memelihara platform berbasis teknologi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada kawan kami Arnold juga menjelaskan tentang elemen business model Canvas. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan kami Kevin Tohab. Kepada Kevin Tohab kami persilakan. Selanjutnya, mitra utama atau key partnership.
Definisinya adalah jaringan mitra atau pemasok yang membantu keberhasilan model bisnis. Tujuan kemitraan atau Outward and Figure pada tahun 2010. Yang pertama, optimasi dan ekonomi skala, mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi operasional. Yang kedua, mengurangi risiko, menghadapi persaingan melalui aliansi strategi. Yang ketiga, akses sumber daya, mendapatkan sumber daya atau aktivitas khusus yang tidak dimiliki perusahaan. Selanjutnya, struktur biaya atau cost structure. Definisinya adalah biaya yang dikeluarkan untuk menjaga operasional bisnis berjalan. Kategori biaya menurut Allwender and Pennegur tahun 2012. 1. Biaya tetap, fixed cost, tidak berubah meskipun volume produksi meningkat. Biaya variabel atau variable cost berubah sesuai dengan volume produksi. Yang ketiga, ekonomi skala, pengurangan biaya karena peningkatan output. Yang keempat, ekonomi lingkup, pengurangan biaya melalui perluasan lingkup operasi. Yang selanjutnya adalah jenis struktur biaya. Yang pertama ada cost driven, fokus pada efisiensi biaya dengan otomatisasi dan outsourcing. Yang kedua ada value and driven, fokus pada penciptaan nilai premium seperti layanan personal yang berkualitas tinggi. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada kawan kami Kevin Toha juga menjelaskan bagian dari elemen bisnis model kanvas. Yang selanjutnya atau pemaparan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan kami Yudi Safrizal tentang contoh dari bisnis model kanvas. Kepada kawan kami persilakan. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Nah, di sini saya akan membahas tentang bisnis model kanvas ya. Jadi sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu bisnis model kanvas. Jadi bisnis model kanvas itu merupakan sebuah alat visual yang digunakan untuk merancang, menganalisis, dan menyusun model bisnis. Nah, jadi kanvas ini tuh membantu kita untuk melihat bagaimana sebuah bisnis ini beroperasi, mulai dari sumber daya yang kita gunakan, kemudian aktivitas yang dilakukan, hingga nilai yang ditawarkan kepada pelanggan. Nah, di sini kita ambil contoh pada analisis bisnis model kanvasnya, yaitu bisnis pada pertanian kebun stroberi. Nah, jadi mari kita lihat contoh bisnis model kanvas untuk bisnis pertanian kebun stroberi yang telah disajikan. Nah, pada bagian pertama atau segmen pelanggan, yaitu ditujukan kepada anak-anak, di mana kita itu menawarkan produk yang menarik dan juga sehat. Nah, untuk pecinta makanan sehat, itu kita menyediakan produk stroberi segar dan olahannya. Nah, untuk kepada restoran dan kafe, itu menjadi pemasok utama untuk kebutuhan stroberi mereka. Nah, kalau kita lihat dari segi proposisi nilainya, yang pertama itu stroberi segar gitu loh. Buah stroberinya itu berkualitas tinggi, segar, dan terasa manis. Nah, untuk produk olahannya itu beragam, mulai dari olahan seperti selai, dodol, dan juga struk stroberinya. Nah, untuk kunjungan kebun, itu biasanya untuk pengalaman unik bagi pengunjung untuk memetik stroberinya itu sendiri gitu. Nah, pada bagian saluran, kita itu bisa menjualnya melalui media sosial gitu loh. Jadi, promosi produk itu dan kebunnya itu melalui berbagai platform media sosial dan juga bisa melalui e-commerce, yaitu penjualan produk secara online melalui platform marketplace. Nah, juga kita bisa membuat pada toko offline gitu, di mana penjualannya itu langsung di kebun dan toko-toko lokal. Nah, pada bagian hubungan pelanggan, di situ kita pertama itu menyediakan program loyalitas, di mana kita memberikan diskon dan promo khusus untuk pelanggan setia. Kemudian pada layanan pelanggannya, kita itu menyediakan layanan pelanggan yang responsif dan juga ramah. Pada bagian sumber daya utama, nah seperti contohnya itu pertama itu ada lahan. Jadi lahan yang subur dan cocok untuk budidaya stroberi. Kemudian tenaga kerja. Jadi petani yang berpengalaman dan tenaga kerja yang terlatih itu kita taruh di sini gitu loh. Kemudian untuk teknologi yang kita gunakan. Jadi penggunaan teknologinya itu pertanian modern yang untuk meningkatkan produktivitasnya. Nah, pada bagian aktivitas utama, di mana pada budidaya stroberi, proses penanaman, perawatan, dan panen stroberinya itu sangat sudah terbudidaya gitu. Nah, untuk pengolahan produknya, di mana itu proses pengolahan stroberi itu menjadi produk olahan. Kemudian pada bagian pemasaran, di mana kita itu melakukan promosi dan juga penjualan produk. Nah, untuk bagian kemitraan utama, di
di mana kita itu bermitra dengan yang pertama itu petani gitu loh. Bekerja sama dengan petani lokal untuk mendapatkan pasokan stroberi yang stabil. Kemudian kita juga bermitra dengan produsen kemasan, di mana bekerja sama dengan produsen kemasan supaya kita itu mendapatkan kemasan yang menarik dan juga yang aman. Nah, untuk dilihat dari segi struktur biaya, di mana biaya produksi yang pertama itu terlibat dari biaya bibit, pupuk, pestisida, dan juga biaya tenaga kerja. Nah, pada biaya pemasaran itu terlibat pada biaya promosi, iklan, dan juga packagingnya. Kemudian kalau kita lihat dari arus pendapatan nih. Nah, jadi untuk penjualan produk segar, pendapatan dari penjualan buah stroberi segar itu, penjualan produk olahan, yang pertama itu pendapatan dari penjualan produk olahan seperti itu selai dan dodol. Kemudian bisa kita dapatkan dari kunjungan kebun gitu loh. Jadi pendapatannya itu dari uang tiket masuk dan penjualan produk di kebunnya. Jadi bisa saya simpulkan bahwasannya bisnis pertanian kebun stroberi ini memiliki potensi yang sangat besar, terutama dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mengonsumsi makanan sehat dan segar. Jadi dengan strategi bisnis yang tepat dan inovatif, bisnis ini dapat berkembang pesat dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Baik, sekian saja yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada kawan kami Yudi Saprizal telah menjelaskan bagaimana contoh dari bisnis model kanvas, yang dimana kami dari kelompok 3 membuat kesimpulan tentang bagaimana sih bisnis model kanvas itu. Yang kami simpulkan adalah bisnis model kanvas merupakan suatu alat yang sangat berharga bagi para seorang wirausahaan untuk menyederhanakan dan memvisualisasikan sebuah model bisnis yang akan dibuat, yang dimana bisnis model kanvas ini akan dipecahkan menjadi beberapa kompleks elemen yang akan mempermudah dan mempercepat dalam merancang sebuah usaha dalam kegiatan kewirausahaan. Sekian dari presentasi kelompok kami dari kelompok 3 yang menjelaskan tentang bisnis model kanvas. Kami dari kelompok 3 memohon maaf jika ada kesalahan kami dalam penyampaian materi kami. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih.